Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 30 November 2022, menutup candle harian dan juga bulanan bulan November 2022. Dan seperti biasa, nanti kita akan analisa ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Kita ke transaksi seperti biasa, langsung aja. Hari ini emang rame transaksinya karena rebalancing ya. 30 November biasa, MSCI dan lain sebagainya. Transaksi 26,570 triliun dengan pergerakan asing hari net buy dengan jumlah 802 miliar. Dominan di pasar reguler 521 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga tapi 280 miliar. Kalau kita lihat juga beberapa bursa hari ini pada rebound, termasuk ISG juga. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dibeli asing hari ini masih dominasi oleh Big Bank semua. Dari Bank Mandiri 386 miliar, BNI 358 miliar, BCA 343 miliar, BRI 218 miliar, Bukalapak beda sendiri 147 miliar, Telkom 127 miliar, Unilever 111 miliar, Bumi 105 miliar, BP 89 miliar, Inco 77 miliar, ICBP 64 miliar, SMGR 60 miliar, MDK 34 miliar, dan INKP 33 miliar. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada ADMR 749 miliar, Tebik 722 miliar, Gudang Garam 100 miliar, Astra 92 miliar, Adaro 50 miliar, Unitractor 38 miliar, Tins 32 miliar, Esatwir 30 miliar, Akras 19 miliar, Tower 19 miliar, Antam 16 miliar, BRPT 14 miliar, Pegas 14 miliar, PNLF 11 miliar, Indosat 11 miliar, BTPS 10 miliar, KLPF 10,3 miliar, KLPF 10,7 miliar, Mika 7,5 miliar, MAPI 4,8 miliar, Arto 4,1 miliar, dan UFOE 1,2 miliar. Sebelum kita masuk ke analisa teknikalnya ISG, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang kemarin merasa sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember 2022, diharapkan segera join karena besok pagi kita sudah efektif berjalan. Jadi buat teman-teman yang merasa kemarin sudah mendaftar, sudah berhasil submit formnya, silahkan cek email masing-masing lalu bergabung melalui link invitasi yang ada. Kalau di inbox tidak ada, coba cek spam. Tapi kalau tidak ada invitasi masuk, bisa menghubungi melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham, nanti akan saya bantu secara manual. Karena besok pagi grup Desember akan efektif berjalan. Oke, langsung aja. Kita akan masuk ke analisa teknikalnya ISG yang hari ini berhasil menguat 0,99% dengan candle yang sangat solid dan ya transaksinya pun juga cakep. Cuman kalau kita lihat memang ada candle rebalancing, tapi kalau saya lihat sih bagus ini rebalancingnya karena ya yang dibuang beberapa so far masih so good lah. Dari Big Bang-nya pun juga kelihatan tadi flow asingnya gede-gede, bahkan banyak yang all time high juga hari ini. Volumenya cakep, candle-nya pun juga cakep. Dan sebelum kita masuk ke beberapa saham pilihannya, kita spesifik ke ISG dulu aja, yang mana masih on track dengan view kemarin juga. ISG masih bertahan di support minornya di area 7.000. Pagi-pagi memang sempat melemah ya sampai 6996 area 7.000. Cuman sesi itu BCA dijambak gila-gilaan, menguat dan sampai closing pun solid di atas. Cuman kalau solid di atasnya terlihat ada rebalancing di akhir sesi. BRI ya yang kena jambak juga. Cuman so far so good, candle hari ini semua masih on track juga. Dan kalau kita lihat memang ISG masih dalam posisi sideways. Cuman satu hal yang pasti ya, bulan
bulan November sudah berhasil ditutup dengan merah, on track dengan statistik yang ada. Nih ya, agak lucu. Kalau misalkan kita lihat dari candle sebelumnya atau closing di bulan Oktober, jelas November ini minus 0,25%. Sedangkan kalau kita lihat dari candle monthly-nya pun juga sudah merah karena closing di bawah opening. Openingnya 7098 dan sekarang closing di 7081. Kalau kemarin Oktober kan closing di 7098 juga. Berarti sama. Closing sama openingnya November. Ya, sudah on track sesuai statistik dan ya sekarang harusnya sih sudah bakal menentukan arah. Cuman memang kalau dari bigger view agak kurang apa ya, posisi swing hack terakhir kita cek, cuman ya memang market masih dalam keadaan strong uptrend. Satu hal yang menarik ya, ini saya juga baru lihat ada time frame baru di trading view. Dari satu bulan kan ada ya, 3 bulan, 6 bulan, 2 bulan. Saya pengen coba cek 12 bulan atau candle tahunan. Dan ya, ini candle tahunannya IHSG masih dikit ya. Intermezzo aja sih. Oke, kita kembali ke analisa teknikalnya. Dan di bulan November ini masih belum keluar dari sideways. Cuman kalau kita lihat ya dari sudut pandang lain, kalau sideways tapi kita lihat sebagai bullish flag atau ini adalah downtrend channel, ya besok PR-nya tinggal breakout doang sih seharusnya ya. Tuh, cuman ya tinggal kita lihat aja apakah dikasih break atau tidak, karena besok sudah mulai tanggal 1 Desember. Ya kira-kira seperti ini. Kalau kita tarik dari yang shadow-nya paling banyak kena, itu sudah posisi di resist dan masih sama, opsinya sama. Ketika kena resist atau support itu pilihannya dua, dia breakout atau gagal. Jadi besok bisa kita cek apakah IHSG breakout atau enggak. Kalau misalkan gagal break ya pasti candlenya jelek, jelas nanti reject kuat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan candlenya solid, bahkan breakout dan closing bagus, ya udah Desember saya rasa bakalan jadi manis tuh. Jadi mungkin besok penentuan ya, sisa 2 hari untuk week ini, 1 dan 2 November ini. Tinggal kita lihat apakah berhasil breakout atau tidak. Yang jelas angka krusialnya masih sama, which is itu di area 7100 sampai 7130, dan itu bakal jadi konfirmasi dari IHSG. Kalau dia break itu bakal cakep, tapi kalau gagal break ya kita bakal kembali ke sideways dan ada potensi untuk koreksi lagi. Dilihat dari flow-nya, movers kita so far so good, walaupun Goto terlihat sangat tertekan dengan target yang cukup dalam juga, tapi ya finance kita bereaksi semua, ditambah juga dolar yang mulai melemah ya setelah penguatannya kemarin. Jadi ya katalisnya so far masih oke. Yang penting sama, batasi resiko aja. Area krusial masih sama, resisten 71 sampai 7130. Untuk support minor di 7000 dan support sideways-nya di 6960 sampai 6970. Breakout atas itu ada penguatan, bakal ke sideways yang lebih besar. Sedangkan kalau dia jebol bawah ya dia bakal ada pelemahan ke sideways yang lebih besar juga. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk IHSG, langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang di jualin asing dulu aja, karena kebetulan ini kebukanya yang jualin asing. Kita coba cek, saya pengen bahas TINS. Agak sangat disayangkan ya, kali ini trio, aduh ini keyboard saya mencet-mencet lagi. Trio Kwek 2020 sudah cerai kayaknya ini ya. Yang dulu pasti bareng yang namanya TINS, Antam dan Inco, itu trio yang solid dulu ya, chartnya semua mirip. Cuman sekarang saya rasa TINS sudah melepaskan dari trio Kwek-Kweknya, mereka bubar grupnya dan menyisakan Antam dan Inco yang masih relevan dengan chartnya. Oke, kita bahas aja. Hari ini TINS turun 3,6 Hari ini TINS turun 3,92% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar dan juga membesar sedikit. Tuh. Cuman satu hal yang kurang bagus adalah TINS sudah valid closing di bawah neckline, di bawah support juga. Seperti itu. Agak kurang oke view-nya sebenarnya kalau dari bigger view ya. Cuman dulu saya pernah kegocek Antam juga. Tuh, ini kita bahas lebih komprehensif deh. Nah, sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu, di mana TINS ini walaupun dia produknya itu timah, cuman kalau dilihat bandarnya dan relevan chartnya itu dia lebih mirip sama nikel, Antam, Inco tuh. Cuman ya sejak ini aja
dia agak beda chartnya. Mungkin nanti kinerjanya berubah atau ada apa ya di dalam perusahaan, atau ya belum tahu lah. Yang jelas berita bakal keluar belakangan. Cuman memang untuk saat ini chartnya sudah berbeda untuk Antam dan Inco dan juga Tins. Jadi mungkin untuk Tins sudah tidak bisa apa ya, ibaratkan Antam gerak, Inco gerak, HK Tins, nah gitu udah nggak bisa lagi. Kalau dulu sebenarnya bisa ya, kayak yang namanya trio itu Antam, Inco, Tins gitu ya. Misalkan salah dua gerak gitu, misalkan Antam sama Tins gerak gitu. Nah kadang inkonya tuh langsung dia aja, nanti dia ikut jalan juga. Karena ya kalau kita mungkin bisa bilang sektoral, walaupun sektoral juga, dan tambah juga sub atau produknya pun mirip-mirip. Ya yang jelas itu ada kemiripan pergerakan di market. Cuman untuk sekarang kalau teman-teman perhatikan chartnya, ini Tins sudah agak berbeda. Malah sekarang yang cukup relevan tuh ada MDKA, Antam sama Inco, seperti itu. Nah kita ke TA-nya Tins, dimana dulu dia bottom juga 2020 Rp300 menguat sampai puncaknya di 2.500. Setelah itu dia mencoba konsol semi downtrend ya, karena dia membentuk lower high tapi belum ada lower low. Dan ya hari ini dia valid sudah ada sebuah lower low, maka dari itu ya dia sudah downtrend seperti itu. Cuman memang either dia mau apa ya, inverted cup handle dengan target yang cukup dalam, atau mau pelan-pelan pakai downtrend channel pun juga bisa juga. Yang jelas saat ini Tin sudah closing di bawah low dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Nah sejak 2001 dia konsol ya, tidak membuat high baru, cenderung lower high, dan ini juga akhirnya lower high. Dan terakhir ketika kemarin dia menguat di sini, ini kan ikut Antam waktu itu ya, masih ya, dengan setup inverted head and shoulder, dia breakout. Cuman waktu di sini agak kurang meyakinkan. Dia gagal break dan melemah, dan bahkan turun sampai sekarang sudah lower low. Satu hal yang kita perhatikan di sini, penurunannya kuat kalau menurut saya. Nih ya, candlenya tuh kayak apa ya, slope-nya kuat nih, tambah dengan volume yang lumayan. Ketika naik volumenya juga kecil, ketika turun volumenya sama. Jadi ada indikasi memang sellernya masih kuat untuk Tins. Dan bahkan sampai di bottom pun tidak terlihat ada candle-candle perlawanan gitu. Harusnya kan ini area kuat ya, sekitar 1270 sampai 1240 ini kan area kuat. Sebelumnya dia di sini reject, di sini nih kalau kita perhatikan ya, di sini dia candle reject kuat, di sini dia harami, di sini dia hammer. Tapi kemarin dia tidak ada reject sama sekali, dan itu mengindikasikan buyernya sudah hilang atau habis. Dan akhirnya hari ini dia breakdown dengan volume yang besar juga. Nah maka dari itu pada bigger view, Tins membentuk sebuah downtrend downtrend channel dengan, kalau kita lihat area swing low-nya mungkin masih di area 1100. Kita bisa tarik Fibonacci dari swing high ke swing low-nya, malah sebenarnya di area 1000 ini sampai 900 untuk swing low-nya dari si Tins itu pada view besarnya. Cuman dilihat dari Tins ini relevan. Aduh sorry ya, ini saya baru batuk dan semakin parah. Jadi kalau ada intermezzo mohon maaf. Kalau kita lihat dari cukup relevannya downtrend line ini ya, maka kita bisa tarik downtrend channel juga. Nih barangkali ini bakal jadi swing low dari Tins ya, nanti di sekitar sini 1150, lalu dia berpotensi untuk swing high. Kita bisa tarik Fibo juga di sini ya, dan pas target terdekatnya untuk saat ini adalah di sini sekitar 1200 sampai 1160 dulu, seperti itu. Jadi ini downtrend kecil di dalam downtrend besarnya ya. Cuman ya tinggal kita pakai time frame yang mana. Yang jelas kalau buy bigger view, since dia sudah ada lower low ya, saya rasa target besarnya ada potensi menuju 1000 sampai 900 potensi. Biarkan market yang mengkonfirmasi. Kayak Goto kemarin, target kecilnya ada, target bigger view-nya ada, tinggal kita pakai time frame yang sama mana gitu. Kalau misalkan target bullish juga sama, kadang pakai 5 menit gitu, scalpingan, day trade, target pendek 1 harian tuh bisa. Tapi kalau buat swing positioning pakai daily, monthly, weekly, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat ada beberapa target lower low dari si Tins. Yang pertama ini 1200 sampai 1160, dan bahkan sudah dari reject dikit ya. Jadi saya rasa mungkin besok ada potensi pullback juga. Lalu target ke lower low yang lebih besar tadi sekitar 1000. Yang penting batasi resiko aja. Dan ya terlihat
sellernya masih kuat untuk TINS ini. Amannya sih mungkin tunggu di downtrend line bawah ya. Siapa tahu nanti dikasih swing high, itu bakal menarik. Dilihat dalamnya, candle jelek, volume besar, tambah big distribusi. Dan ternyata saya nggak ngecek beberapa hari ke belakang ya untuk si TINS ini. Ternyata ketika tadi saya bilang turun dengan seller yang kuat, itu distribusinya juga cukup masif untuk TINS. Ya, dia terus menerus koreksi, candlenya solid, volumenya lumayan, tambah block sumnya juga distribusi. Ditambah juga hari ini terjadi distribusi. Ini distribusi banget. Serius. Bahkan kalau kita bilang ya, ini yang jualan cuma satu doang ini, si ZP. Yang lain kan ini 1,6 M. Ya anggaplah yang di atas 1 M cuma 2 doang nih, FS sama ZP. FS Verdi Sambo ini. Nggak bercanda pak. Nih, tapi yang di bawah 1 M itu kan banyak ya, kecil-kecil. Bahkan yang ini cuman 90 juta, 60 juta, 50 juta. Tuh, saya bukan meremehkan uang segitu ya, cuman maksudnya di saham market cap kayak TINS ini uang itu uang sebesar nominal ini tidak terlalu signifikan gitu. Karena ya kan cukup besar market capnya, ini second liner. Dan kalau kita lihat ya, sellernya dominan cuman satu doang hari ini, ZP 34,4 miliar. Sedangkan yang beli ini berjajar dengan rapih, retail SK, YP, CP, GR, XA, KK, CS, YU dengan value yang kecil-kecil. Sebenarnya broker-broker ini juga bisa jadi bandar, big player dan lain sebagainya. Cuman dilihat dari value-nya juga dan side-nya ya, musuhnya dia siapa dan lain sebagainya. Itu sih. Ya, saya nggak terlalu dalam di bandarmologi untuk pembahasan kali ini. Cuman sekilas aja. Nah, yang penting sama sih, batasi resiko aja dan ikuti TA-nya. Kalau menurut saya mungkin ada technical rebound besok, melemah lalu menguat, itu bisa dimanfaatkan buat kurangi porsi, I guess. Atau kalau misalkan dia swing high ya, kurangi porsinya bisa agak tinggi, jadi cut loss-nya lebih kecil. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk TINS, gunakan area support tadi. Yang jelas biasanya ya dengan structure seperti ini, TINS kurang oke untuk main hold dulu. Itu kalau menurut saya kesimpulannya. Cuman buat pendek masih oke lah. Ya kan sebenarnya tergantung time frame ya. Kalau misalkan teman-teman masuk di low hari ini aja udah cuan kan, tuh tinggal sesuaikan aja dengan time frame-nya. Itu untuk TINS. Lanjut coba kita cek si saya pengen bahas PNLF yang hari ini sudah berhasil rebound juga, cukup menarik. Oke, hari ini PNLF menguat 5,36% dengan candle yang bagus, walaupun ada reject di dekat gap ya. Ini low-nya 480, ini high-nya 476. Ada reject di dekat gap, cuman candle dan volumenya sangat bagus kalau menurut saya. Terakhir PNLF koreksi dari puncaknya di 770, itu sudah kena target. Dia koreksi sampai di sekitar 424 area supportnya. Di situ dia reject pertama kemarin 17 November dengan volume yang bagus. Nah, ini kalau yang saya sebut dengan retracement yang lumayan bagus ya. Waktu naik volumenya gede-gede walaupun terlihat mengecil, ini indikasi bikin kaki kedua. Dan waktu turun juga volumenya walaupun terlihat ada, cuman kan lebih kecil dari naiknya ya. Itu bagus pullbacknya. Dan hari ini dijawab dengan volume yang jauh lebih besar. PNLF turun sampai 430-an, reject sampai Fibonacci 0,5. Turun lagi hari ini sampai low-nya di 426, pas di low yang sama. Dan reject lagi, closing di 484. Yang jelas untuk resistennya masih sama PNLF ini. Dan untuk skenario bullish, saya rasa dia berpotensi untuk membentuk yang namanya double bottom. Tuh, cuman ya masih potensi karena belum ada konfirmasi. Konfirmasinya kapan mas? Konfirmasinya ketika dia breakout dari 560. Nah, ini adalah konfirmasi dari PNLF. Kalau dia mau double bottom ya, ini bottom 1, lalu ini calon bottom kedua. Kalau dia break dari 0,5, target mungkin bisa ke 1, sekitar all time high-nya 730. Ya, cuman ya selama belum break yang 730 masih kurang oke untuk si PNLF ini. Atau kita tarik dari yang sini pun juga bisa juga. Tuh, itu untuk skenario bagus. Untuk skenario jelek ya dia bisa mau descending triangle kali. Ini 1, 2, 3, walaupun yang kedua
terlalu kecil ya. Biasanya sih 0,618, 1, 2, nanti yang ketiga juga 0,618. Jadi kalau saya lihat, saya rasa lebih ke double bottom deh ini deh. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Tuh. Yang jelas PNLF selama dia tidak jebol 426 sudah bagus ya. Karena dia ada bikin kaki kedua juga. Ini konfirmasi karena artinya PNLF sekarang sudah dalam fase sideways. Karena dia same low ya dari strukturnya. Sebelumnya di sini turun terus lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini dia bikin low, high, same low. Nah, ini kalau kita bikin garis baru nih, dia sudah same low. Tinggal sekarang PR-nya apakah dia mau same high, mau higher high, atau mau lower high. Tuh, itu biarkan market yang menjawab. Kenapa? Karena kalau misalkan dia same high ya dia jadi saham sideways. Tapi kalau misalkan dia higher high, nah artinya dia jadi saham uptrend lagi, double bottom valid. Tapi kalau dia lower high dan lower low, ya artinya dia masih menjadi saham downtrend. Kalau lower low. Dan kita bisa tarik Fibonacci juga untuk resistennya, beda tarikan sama yang tadi ya. Sampai low-nya di 426 dan ini adalah beberapa resist dari PNLF 472, 486, 500, 524, 554, 612 dan 652. Tinggal sesuaikan juga dengan yang di sini. Harusnya nggak beda-beda jauh. Seperti itu. Jadi ya tuh batasi resiko aja. Dan untuk sekarang selama tidak jebol 426 bagus. Tuh. Untuk area entry ya jelas masih jauh ya, karena dia stop loss di bawah 426, sedangkan sekarang 472. Mungkin bisa pakai intraday aja, belum kelihatan ada support juga. Ya yang penting jangan FOMO sih, itu aja. Gunakan resisten-resisten tadi. Dilihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi normal dan small ya. Tambah netral-netral. Cuman kalau kita lihat ke belakang memang sudah distribusi. Tapi kalau dibandingkan dengan akumulasi sebelumnya masih belum signifikan. Ya mungkin udah fase markup, fase distribusi, fase TP. Tapi kalau kita bisa manfaatkan momentumnya juga masih itu sih bisa dimanfaatkan ya. Itulah poinnya dari batasi resiko dan sesuaikan time frame juga. Itu untuk PNLF. Lanjut coba kita cek si saya pengen coba bahas yang dibeli asing deh. Ini gila ini Big Bang ini. Kayaknya kalau nggak kita bahas semua nggak seru sih. Tapi kalau kita bahas semua jadi ya Big Bang. Kita bahas yang spreadnya paling lebar deh. BBNI kita bahas. Karena apa ya? Suatu yang mantep ya. Sehari naik 5% itu lebih besar daripada deposito 1 tahunnya ya. Rata-rata deposito sekarang di 3-4% kalau nggak salah. Ini 1 hari aja naiknya 5%. Oke, aduh sorry. Hari ini BBNI naik 5,6% dengan candle yang sangat solid, kelihatan kena rebalancing ini dan volume yang sangat besar. Bagus. Cuman ya ini rebalancing, besok kita cek lagi. Kita bahas TA-nya aja. Terakhir BBNI dia bottom di 7.200, yang mana itu adalah neckline-nya dia ya. Itu area yang cakep. Menguat lagi sampai 92 dan koreksi sampai 8.300. Di sana BBNI berpotensi membentuk yang namanya inverted head and shoulder, di mana shoulder kiri, head lalu shoulder kanan, sempat breakout dan retest, tapi retestnya memang agak offside. Dia nggak di neckline, cuman kenanya ada di trend line. Nah, ini ya, dia kena di trend line. Aduh, sorry. Karena kalau inverted head and shoulder itu kan retestnya di neckline ya, tapi nggak, BBNI sampai ke trend line dan dia berhasil menguat atau rebound. Maka dari itu kita bisa tarik sebuah uptrend line dari si BBNI karena dia merespon dari uptrend line tersebut. Dan saat ini saya rasa ya BBNI sedang dalam posisi swing high. Dan ya ini adalah channel dari BBNI. Tinggal terlihat dia mau naik sampai mana. Kalau kita tarik targetnya saat ini ya, kita tarik Fibo since dia berhasil higher high dari 9675 sampai low-nya kemarin di 8875. Dan ini adalah beberapa target dari BBNI. 9975 sampai 10.175. Targetnya pas juga dengan target bullish flag ya.
enggak, flagnya sampai sini 10.500. Tapi kalau dari Fibonacci ada di 10.000 sampai 10.200 seperti itu. Tuh. Dan ya, saya rasa tidak ada masalah selama tidak patah uptrendnya. Dan Big Bang kita pun juga tipikal yang kalau menurut saya lebih ke beli dan lupakan aja. Karena ya cakep Big Bang kita ini masih sangat-sangat murah kalau dibandingkan tempat-tempat lain seperti itu. Another view kalau kita tarik Fibo dari area yang lain ya, cycle low-nya sama aja, dia udah kena target ya. Untuk sekarang gunakan area ini aja 10.200 sampai 10.000 sebagai resist BBNI. Dan apakah setelah itu dia bakal turun mas? Ya belum pasti. Biarkan market yang merespon. Bisa aja dia menguat lagi sampai swing high, kena resisten atas, lalu habis itu dia swing low, bisa. Atau dia sideways ke samping pun bisa juga. Nanti tinggal kita update perjalanannya. Ya jelas kalau dari bigger view ya, kalau kita pakai chart pattern sebenarnya BBNI sudah cakep tuh, apalagi dia juga menuju all time high bentar lagi, tinggal breakout di 10.200. Pas 10.200 ini ternyata pas all time high-nya dia ya, targetnya besok ini tuh. Dan kalau sampai breakout yang 10.200 ada view yang sangat mengerikan sih kalau menurut saya. Ya. Ini kayak chartnya IHSG BBN ini. Oh, nggak sampai sini sih dia, nggak sampai 7.000. Yang jelas kalau dia berhasil all time high ya, itu cakep banget. Dan all time high-nya adalah ketika BBNI breakout dari area 10.250. Nah, besok bisa perhatikan di sana aja. Kalau dia break ya udah, sky is the limit. Tidak ada halangan rintangan lagi seperti itu. Ya kalau kita lihat cukup relevan juga, cukup merespon dari Fibonacci ini, maka mungkin ya bisa aja BBNI target ke sini kalau dia all time high ya, 16.000 sampai 22.000. Nggak ada yang nggak mungkin. Cuman dia nggak ujuk-ujuk langsung besok cepret ke sana gitu, enggak. Nanti kan ada swing high, swing low, swing high, swing low dan seterusnya. PR-nya adalah selama dia uptrend nggak ada masalah untuk terus di hold. Turun naik tuh sebuah kewajaran, swing high, swing low. Tinggal manfaatkan momentumnya aja, dan ya jangan lupa selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi, agak lucu ini. Kalau kita lihat di bandar volume hari ini distribusi. Tapi kalau kita lihat di sini hari ini akumulasi ya. Ya kita pakai Broxum-nya aja, di mana ini terlihat ada akumulasi big bahkan ya. Cuma ya saya rasa ini kena rebalancing juga. Jadi ya itu ikutin TA-nya aja untuk resistennya. Perhatikan all time high-nya aja, simpelnya kalau dia big ya udah, yang punya average di bawah all time high hold keras. Tuh, karena BNI akan memulai lembaran baru kalau sampai dia berhasil breakout all time high. Tuh, dan yang penting sama, selalu batasi resiko. So far belum kelihatan tanda-tanda reversalnya. Nanti pasti kelihatan dari divergent dulu. Nah, mungkin kita bisa pakai dari monthly ya. Nih, monthly-nya pun juga cakep banget, bisa inverted head and shoulder. Ya, nggak ada masalah, tinggal batasi resiko aja. Itu untuk BBNI. Lanjut coba kita cek kita coba cek INKP boleh deh kita update. Cakep juga view-nya hari ini. Dan sebenarnya masih on track INKP ini juga. Ini monthly-nya INKP ya. Mumpung kita masih di monthly, kita lihat bigger view-nya. Dimana INKP ini saham konsol juga sebenarnya. Dia punya lower high. Ini hati-hati besok, berarti swing high terakhir ini hati-hati, dia kena resisten. Kalau nggak breakout pasti dalam itu nanti swing low-nya. Dia punya lower high tapi dia punya higher low juga, jadi ya lebih cenderung ke konsolidasi sih. Ini ya, pas nanti kena di daily-nya. Kita masuk ke daily aja. Hari ini INKP berhasil berkuat 2,56% dengan candle yang solid dan volume yang bagus juga. Volumenya besar dan membesar. Terakhir INKP itu dulu pertama rame di sini ya. Ini bulan-bulan 2021 dia inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Dikiranya mau langsung bullish,
Ternyata dia konsol lama dulu, dari bulan Oktober sampai bulan Juli 2022, hampir 1 tahun lah dia konsol ini. Cuman satu hal yang cukup menarik, ketika dia kena 0,618 selalu rebound. Itu di area 7200 ya. Di area ini dia selalu rebound. Nih, rebound. Artinya apa? Dia membentuk lower high tapi low-nya sama, same low. Dan terakhir kelihatan kalau buyer mulai bagus. Ini ke notice di sini ya. Volume naiknya kok mulai cakep, volume turunnya kok mulai tidak mendominasi lagi. Beda sama sebelumnya. Ketika di sini ya naiknya kuat, turunnya juga kuat. Naiknya sedengan, turunnya juga sedengan. Naiknya tanggung, turunnya juga tanggung. Jadi kayak buat TikTok gitu. Cuman since tarikan yang terakhir, swing high terakhir bulan Mei 2022 ya, keadaan berbeda nih. Bayarnya udah kuat. Ketika retrace ini udah kesempatan untuk beli. Dan dia tidak membuat low baru, same low, dan akhirnya dia berhasil breakout dari downtrend lainnya. Menguat sampai 9875, itu target higher high-nya waktu itu. Belum, target higher high-nya sini 10.250 sampai 10.900. Tuh, itu kalau nggak salah target yang di sini deh. Nah, lewat juga. INKP menguat sampai 9.900 dan ya di sini dia terlihat konsolidasi, membentuk bullish flag bisa, double bottom bisa. Cuman ya karena di atas bukan double bottom ya. Ini kalau menurut saya lebih ke arah apa ya? Ya continuation lah ini, downtrend line di sini, dan dia berhasil breakout lagi dengan volume yang bagus lagi. Retracement sampai tanggal 28 November dan bottomnya kelihatan bagus. Ini candle reversal, inverted hammer itu candle reversal paling lemah, tapi volumenya udah cakep, dan setelah itu buyer sudah mendominasi. Hari ini dia breakout downtrend line dan ya berpotensi untuk membentuk continuation lagi yang namanya bullish flag. Nah, kalau target dari Fibonacci ada di sini 10.750 sampai 11.000. Cuman kalau target dari continuation-nya, kita anggap ini adalah continuation, itu ada di sekitar 11.700. Tuh. Jadi ya kita bisa pakai target 10.750, 11.000, lalu 11.700 sampai 12.000. Yang jelas di area 12.000 itu bakal jadi area penentuan, karena dia bakal ketemu dengan downtrend-nya juga nih ya. Kena beberapa kali di sini, kejemput lagi, dan bakal bertemu lagi. Nah, kalau misalkan dia gagal breakout, hati-hati karena pasti swing low-nya dalam. Kalau sampai dia gagal breakout ya di 12.000. Cuman kalau misalkan dia berhasil break, ya udah nikmati bullish-nya lagi dari si INKP seperti itu. Untuk area support sekarang masih agak jauh, di area 9.500 ya. Nih, supportnya dia belum membentuk support baru. Dan selama dia nggak jebol 9.500 harusnya oke. Base buy sekarang di 9.700. Ini ada support juga sih. Siapa tahu besok dia reject dari 0,618, retrace ke 9.700, itu bakal menarik untuk entry. Kira-kira inverted head and shoulder lagi ya, shoulder kiri. Lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Kalau dikasih skenario ini. Tapi kalau enggak ya udah langsung lanjut aja menuju targetnya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kalau misalkan teman-teman masih punya barang bawah ya, bisa TS di bawah 9.500, yang artinya selama nggak jebol 9.500 INKP masih oke. Dilihat dalamnya pun terjadi big akumulasi, tambah dengan moving average yang terlihat dia merespon kuat apa ya, respect MA50 ya. Sebelumnya juga dia rebound di sana, ini juga rebound lagi. Yang jelas cakep, yang beli pun juga bagus, dan ya lalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Untuk INKP, Alfamart belum pengen saya bahas deh, biarin dulu aja. Saya pengen coba cek si kita masuk ke yang merah-merah. MTech sudah saya bahas kemarin ya. Kalau teman-teman cari view MTech bisa cek video kemarin aja. Goto juga kemarin sudah saya bahas. Yang jelas Tekno belum kelihatan lagi untuk mencoba swing high-nya. WRG sempat sampai hijau ya tadi ya. Semoga nggak ada yang FOMO. Sudah saya bahas kemarin juga. Saya pengen coba cek si apa nih yang menarik kita bahas. Saya mah pengen coba cek WSKT dulu deh. Nih yang
nggak tahu lagi nih di mana bottomnya ini, konstruksi ini. Kemarin dikirain bottom, saya pun juga udah jujur mengira bottom loh konstruksi kemarin tuh. Mereka udah konsol sideways lama, volumenya bagus, akumulasinya bagus. Marketnya berkata lain, dan ya market selalu benar. Oke, hari ini WSKT turun 4,9% dengan candle yang sangat solid dan volume yang besar dan membesar juga. Tapi kalau kita zoom out sebenarnya volumenya sudah mulai kecil ya. Tapi kalau kita zoom in terlihat volumenya membesar. Artinya penurunan masih di respect, tapi kalau dari view besarnya dia sudah mulai lemah seperti itu. Dan ya WSKT sudah kena target nih ya. Target lower low-nya dia setelah kemarin dia naik dan dia jebol dari low-nya di 482, dia kan lower low, pullback dan sekarang turun pas kena 424 sampai 446. Di situ pun juga pas di area dari reversalnya dulu untuk WSKT 444. Cuman memang beberapa udah berubah karena dia udah right issue juga ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Satu hal yang pasti ya, konstruksi memang saat ini sebenarnya kalau kita lihat kayak apa ya, kayak udah turun lama nih, masa nggak reversal kayak gitu. Cuman ya memang belum ada reversalnya gitu. Kemarin sih berharapnya tuh di sini nih, yang waktu bulan-bulan Agustus lah, itu beberapa watchlist kita ada di konstruksi, Wika, Adi, WSKT, cuman ternyata belum dikasih untuk yang namanya reversal dan masih melanjutkan penurunan. Dan sekarang ya masih belum kelihatan lagi bottomnya. Cuman so far sudah kena target dari lower low-nya untuk Fibonacci ya, dan sudah masuk area kuat juga. Cuma ini masih riskan untuk spekulatif buy. Dan kalau ditanya lah support jadi 350 itu harga coronanya dia ya. Satu yang cukup menarik di area ini, dia sempat rebound juga. Barangkali besok pagi-pagi dia loncat karena ini candle rebalancing bisa juga. Siapa tahu ini volume gedenya gemuk di belakang ya. Dan ya ternyata volumenya besar di pre-closing juga. Jadi ada potensi ini volume. Kalau HK belum kelihatan sih, masih di bawah soalnya. Entah HQ nggak tahu lah. Yang jelas kalau dari candle daily masih sangat kuat penurunannya dari si WSKT ini. Ya ini saham downtrend, simpelnya kayak gitu aja. Dia masih belum kelihatan ada arah untuk putar balik lagi. Ya saya belum lihat sih saya untuk cobaan reversalnya WSKT kali ini. Jadi amannya sih tunggu bottomnya aja. Tuh, indikasi bottom gimana mas? Pasti dia menyamping dulu. Apalagi yang dari tren akut gini ya. Tuh, dia downtrend parah gini dari tahun 2018 belum ada pembalikannya sama sekali. Nah, nanti ketika dia bottom pasti nyamping dulu. Cuma nyamping tuh ya nggak doji setiap hari gitu nggak ya. Nanti dia ada naik swing high, terus bikin FOMO turun lagi, bikin fear naik lagi, bikin FOMO turun lagi, dan seterusnya. Itu konsolidasi, akumulasi, baru habis itu breakout. Yang jelas juga dia masih butuh katalis. Ya semoga IKN bisa jadi katalisnya sih. Cuman ya memang untuk sekarang masih belum kelihatan untuk reversal ya. Kalau technical rebound bisa karena sudah kena target juga ya. Dan kalau misalkan dia rebound pun mungkin ya sampai sini doang, 460 resisten ya, sebelumnya support. Tuh yang jelas ini saham downtrend, jadi pinter-pinteran main di sini. Dan kalau misalkan ditanya masa nyangkut di 1700 kejemputnya kapan, saya pun juga belum tahu. Yang jelas arahnya masih belum kelihatan untuk reversal. Tuh. Nanti ketika dia reversal pasti bakal kelihatan dengan jelas. Contohnya kayak apa? Kayak misalkan di sini nih. Dia bikin cup handle ya. Di sini cup lalu handle besar, rally, dan habis itu downtrend lagi. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Dilihat dalamnya pun juga distribusinya berlanjut. Setelah kemarin sempat diakum ini ya, yang bikin seems promising, sideways, akumulasi, dan terlihat bottom. Cuman ya market selalu benar. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk WSKT. Untuk support ya, kalau kita bilang angka ya mungkin sekitar sini 410 sampai 440 itu support. Artinya sekarang sudah masuk area support.
Cuman memang candle-nya masih belum ada respon ya. Kalau ada respon baru menarik. Kita masuk ke yang hijau-hijau hari ini. Kita coba cek si kalau nggak ada yang menarik saya bahas AGI nih. Oke, kita bahas AGI aja deh. Ini salah satu saham apa ya, punya cerita banyak lah sama AGI, karena dia yang dulu hype farmasi juga ya, meninggalkan beberapa korban di atas. Cuman ya sudah kejemput rally-nya di sini nih, ngikutin KF Inaf dari 410. Sebenarnya kenaikannya biasa aja ya. Banyak saham yang naiknya kayak gini juga. Berapa persen nih rally-nya nih? 400% lah. Banyak saham yang naiknya kayak gini. Cuma masalah ini waktunya sangat cepat ya. Cuman dari September sampai Januari itu 3 bulan rally 400% tuh kan ya gila. Tuh, oke, kita bahas aja. Hari ini AGI naik. Dia naik 5% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar dan membesar juga. Sudah kelihatan bigger view-nya, AGI ini saham uptrend, di mana dia punya sebuah uptrend channel yang sangat direspon oleh dia naik turunnya. Sempat kegocek beberapa kali, ascending di sini, cuman ternyata dia mintanya lain, lebih suka naik alon-alon waton kelakon dan ya membentuk sebuah uptrend channel. Terakhir, AGI bottom di area 1850 dan bisa kita bilang itu adalah swing low. Maka dari itu ketika dia nggak break, targetnya adalah swing high. Nah, buy TA kalau dia mau swing high, targetnya adalah ke sini 2950 sampai 3200. Cuman ya masih butuh banyak proses untuk menuju ke sana. Saat ini AGI sudah berhasil breakout, bahkan dia juga sudah berhasil higher high, di mana sebelumnya high-nya adalah 2190. AGI reject, turun, dan ya hari ini dia berhasil breakout. Maka dari itu AGI sudah berhasil membentuk higher low dan juga higher high lagi. Cuman agak disayangkan dia masih kena 0,618 ya di 2280 sampai 2300. Cukup menarik kalau misalkan besok dia retracement ya. Siapa tahu dia besok dikasih koreksi dulu ke 2190-an. Retest neckline sekalian bikin shoulder kanan tuh bakal menarik untuk di buy kalau ada retracement ke 2190 ya. Tuh. Cuman kalau misalkan enggak, ya dia langsung akan menuju targetnya ke sekitar 1, di sekitar 2590, karena dia reject dari 0,5 seperti itu. Artinya bisa perhatikan dan jangan FOMO. Kalau misalkan teman-teman belum punya barang, siapa tahu dikasih retracement dulu ke 2190 itu menarik untuk di buy. Cuman stop lossnya masih agak jauh. Kalau pakai structure daily ya stop loss masih di bawah 2000, sekitar 10%-an ya. Misalkan gini, kalau mau lebih irit pakai stop loss lainnya. Tuh yang jelas support sekarang masih di area 2200 sampai 2190. Sedangkan resist bisa gunakan Fibo ini 2280, 2410, 2590. Baru kalau dia swing high targetnya 2950 sampai 3200. Dan nggak masalah selama dia tidak uptrend. Yang PR adalah kalau dia tidak berhasil break 2590. Takutnya ini adalah pullback untuk selesai dari uptrendnya. Tuh. Jadi ya selama dia belum break dari 2590, TS-nya harus tetap ketat. Tuh, dan sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Dilihat dalamnya masih akumulasi bagus. Bahkan ini dari lama banget akumulasinya bagus banget ya. Si AGI nih, akumulasinya di sini nih. Waktu dia naik sampai 2400. Dan sebelumnya pun juga akumulasi. Saya ingatnya tuh akumulasinya yang di sini. Itu KZ semua tuh yang di sini yang beli. Saya kayak dia ngapain beli di sini gitu. Waktu itu ya belum ini di sini nih. Dan sekarang ya dia udah cuan 2200 sekarang harganya. Itu sih. Ya, yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area tadi. Oke, semakin parah batuknya. Jadi mungkin kita cukupkan dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.